Sepasang remaja dinyatakan menghilang pada akhir tahun 2017 dan baru ditemukan 2 bulan setelahnya di dalam lubang menganga bekas tambang perak yang sudah terbengkalai. Kasus ini menjadi kasus menggemparkan di mana sebelumnya polisi kehilangan jejak dan hampir tidak dapat menetapkan seorang pun tersangka. Namun kasus ini terungkap karena ketidaksengajaan. Seorang gadis cantik bernama Brilliant Mary Utterson yang biasa dipanggil dengan nama Breezy dilahirkan pada tanggal 27 Januari tahun 2000 di Salt Lake City, Utah dari pasangan Nanette Baird dan juga Kenneth Utterson. Dikatakan bahwa Breezy yang pada saat itu berusia 17 tahun sangat suka mendengarkan musik, berenang, dan beraktivitas di luar ruangan. Dia juga sangat suka menghabiskan waktunya di rumah. Pada saat kematiannya, dia tinggal di sebuah kota bernama Tooele bersama dengan keluarganya. Breezy tumbuh dalam kehidupan yang sangat sulit, di mana keluarganya bukan dari keluarga yang kaya raya, dan ibunya, satu-satunya keluarga yang paling dekat dengannya, meninggal 6 tahun sebelumnya, sehingga menyisakan kesedihan mendalam untuk Breezy. Setelah ibunya meninggal, Breezy merasa kesepian, walaupun banyak keluarga yang sangat mencintainya. Namun rasa kangen dengan ibunya lah yang membuat Breezy tersiksa. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang remaja laki-laki bernama Riley Lee Powell yang berusia 18 tahun. Sepertinya Breezy mendapatkan cintanya kembali. Cinta yang sudah lama dia tidak dapatkan seperti dari ibunya. Riley sangat baik dan sangat melindungi Breezy. Riley berasal dari kota Eureka, yang jaraknya 1 jam perjalanan mobil ke Tooele, sebuah kota kecil yang sepi penduduk, yang dulunya adalah sebuah kota bekas pertambangan perak, namun saat ini pertambangan di sana sudah lama ditinggalkan. Riley juga sempat melewati masa-masa suram, di mana Riley yang masih kecil pada saat itu, terpaksa harus dipisahkan dari ibu kandungnya bernama Misty Carlson, karena sebuah perceraian. Dan Riley kemudian diadopsi oleh kakek dan neneknya dari pihak ayahnya. Riley dikenal sebagai anak yang mandiri dan pekerja keras. Setelah bertemu dengan Breezy, Riley kemudian mengajak Breezy untuk tinggal di Eureka bersama dengan kakek dan neneknya. Pada saat perayaan Natal tahun 2017, Riley merayakan Natal di rumah keluarga Breezy di Tooele dan berencana akan merayakan tahun baru di rumah kakek neneknya di Eureka. Namun, perayaan tahun baru itu tidak pernah terjadi karena Riley dan juga Breezy dinyatakan menghilang dalam perjalanan pulang ke Eureka. Pada tanggal 30 Desember tahun 2017, setelah Riley menghabiskan libur Natal di rumah keluarga Breezy di kota Tooele, Riley dan Breezy berpamitan untuk kembali ke Eureka yang jaraknya 1 jam dengan menggunakan sebuah mobil untuk merayakan tahun baru 2018 di sana. Dalam perjalanan pulang, keluarga Breezy yang kehilangan kontak sejak beberapa jam mereka pergi, kemudian menghubungi pihak keluarga Paul di Eureka untuk menanyakan apakah Riley dan juga Breezy sudah tiba. Namun kakek dan nenek Riley mengatakan bahwa mereka belum datang. Seluruh keluarga berusaha untuk mencari tahu keberadaan sepasang remaja itu. Setelah 72 jam mereka berdua sama sekali tidak merespon, keluarga Breezy akhirnya mengajukan pengaduan orang hilang ke Departemen Sheriff Kabupaten Jiwab. Setelah polisi menerima kabar hilangnya 2 remaja di daerah itu, polisi langsung bergerak cepat untuk menemukan jejak keberadaan mereka. Selama proses pencarian Riley dan juga Breezy, pihak berwenang menemukan pesan Facebook antara Riley dengan seorang wanita bernama Morgan Henderson berusia 34 tahun. Pesan-pesan itu berasal dari malam sebelum para remaja itu menghilang. Dalam pesan Facebook itu, Riley mengatakan akan pergi mampir ke rumah Morgan di kota Mammoth, Utah sebelum kembali ke Eureka. Penyidik kemudian meminta keterangan kepada Morgan. Dalam keterangannya, wanita itu memberitahu polisi bahwa memang dia bertemu dengan pasangan itu pada malam kejadian. Morgan mengklaim bahwa mereka mampir ke rumahnya di Mammoth dalam perjalanan kembali ke Eureka.
Tetapi, mereka pergi lagi melanjutkan perjalanan ke Eureka setelah 40 menit kemudian, dan dia tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Faktanya, penyidik mengatakan itu adalah kontak terakhir yang Riley lakukan. Awalnya, polisi tidak menaruh curiga adanya kecurigaan atas hilangnya Riley dan juga Breezy. Walaupun kemungkinan tersebut memang ada, karena selain Riley dan juga Breezy, mobil yang mereka gunakan pun belum ditemukan. Namun polisi tetap melakukan upaya pencarian ke seluruh lokasi yang sekiranya dilalui oleh Riley dan juga Breezy. Seluruh keluarga dan teman korban ikut melakukan pencarian dan penyisiran di daerah itu. Tapi tidak dengan ibu kandung Riley, yaitu Misty Carlson. Misty tidak pernah hadir, bahkan tidak pernah berkeinginan untuk membantu mencari putranya. Setelah berhari-hari pencarian namun tidak ada tanda-tanda, keluarga kemudian mengumumkan akan memberikan reward kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaan para korban, maupun keberadaan mobil korban, dengan imbalan sebesar $2.000. Pada tanggal 11 Januari tahun 2018, atau 9 hari setelah mereka dilaporkan menghilang, polisi yang bekerja sama dengan tim sukarelawan lokal menemukan sebuah mobil Jeep yang diduga dimiliki oleh Riley, yang ditemukan sedang terparkir di dekat Cherry Creek Reservoir, atau 37 km dari kota asal Riley, yaitu Eureka. Setelah mereka menemukan mobil Jeep itu, diketahui bahwa benar mobil itu adalah milik Riley. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga bahwa hilangnya Riley dan juga Breezy mengarah kepada permainan curang. Mobil itu tersembunyi di dalam semak-semak, ada jendela yang diturunkan, 2 ban sampingnya dirobek dengan sengaja, pakaian dan barang-barang korban masih tertinggal di dalam mobil sementara mereka tidak berada di sana. Penyidik kemudian menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Ada potongan tali derek atau tali penarik di mobil itu. Seorang saksi datang dan melaporkan bahwa dia sempat melihat mobil Riley ditarik oleh sebuah truk pada hari Riley menghilang. Dan truk itu dimiliki oleh seorang pria bernama Lee Shepard, yang tidak lain adalah pacar dari ibu kandung Riley, yaitu Misty Carlson. Penyidik yang menerima laporan itu langsung mendatangi ibu kandung Riley dan juga pacarnya. Dalam penyelidikan, Misty sangat kooperatif dalam memberikan informasi terkait putranya, yang sebelumnya dia tidak pernah hadir dalam proses pencarian anaknya. Sementara pacarnya, Lee Shepard, menolak untuk memberikan keterangan kepada polisi apa yang terjadi. Karena Lee menolak untuk berbicara kepada polisi, polisi kemudian mengeluarkan surat penggeledahan untuk mencari bukti dugaan pembunuhan di rumah Lee yang dihuni dengan Misty. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita surat-surat, kwitansi, perlengkapan obat-obatan, dan benda-benda mencurigakan lainnya. Namun, sekali lagi, polisi mendapatkan bukti yang menarik perhatian, di mana polisi menemukan sebuah potongan tali derek yang sama dengan yang ditemukan di mobilnya Riley. Tetapi polisi masih kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari Lee. Dalam kesempatan berbeda, polisi kembali mewawancarai Misty Carlson, yang mengatakan bahwa dia sudah putus dengan Lee Shepard setelah penggeledahan itu. Namun dari pengakuan Misty, Lee sama sekali tidak terlibat dalam hilangnya Riley, putra kandungnya. Begitupun dengan Misty, bahwa Misty tidak mungkin menyakiti anak kandungnya sendiri, walaupun sejak perceraian, dia sudah tidak tinggal bersama dengan Riley lagi. Sepertinya, penyelidikan polisi dalam kasus hilangnya Riley dan juga Breezy sedikit terhambat dengan kurangnya bukti-bukti yang kuat, yang menghubungkan hilangnya remaja itu dengan Lee Shepard, mantan pacar ibunya sendiri. Belum lagi, Lee sama sekali menolak untuk berbicara dengan polisi. 3 bulan kemudian, pada bulan Maret tahun 2018, polisi yang tampaknya belum berhasil memecahkan kasus 2 remaja yang hilang, kemudian menangkap seorang wanita yang melanggar lalu lintas. Diketahui bahwa wanita itu mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wanita itu kemudian dimasukkan ke dalam jeruji besi. Yang membuat polisi tercengang adalah wanita yang melanggar lalu lintas itu ternyata Morgan Henderson,
wanita yang sempat bertukar pesan dengan Riley lewat Facebook sebelum Riley menghilang. Belakangan diketahui bahwa Morgan ternyata mantan pacar Riley, dan Riley pernah berpacaran dengan wanita yang usianya hampir 2 kali lipat usianya sendiri sebelum berpacaran dengan Breezy. Yang awalnya Morgan mengaku bahwa Riley dan juga Breezy sempat datang ke rumahnya dan pulang setelah 40 menit kemudian. Tiba-tiba, tanpa dipaksa mengaku, Morgan menarik pernyataannya dan bilang kepada polisi bahwa remaja itu sudah tewas. Dan dia tahu di mana lokasi mayat remaja itu dibuang. Lokasinya berada di sebuah lubang yang berada di sebelah timur kota Eureka. Sebuah lubang bekas tambang yang sudah terbengkalai dengan kedalaman 548 meter. Setelah Morgan bersedia menunjukkan lokasi mayat mereka berada, polisi melakukan pencarian di dalam lubang itu dan menemukan 2 mayat yang diidentifikasi sebagai Riley Paul dan juga Breezy Hutchison. Lokasi penemuan mayat itu sebenarnya dari awal sudah masuk ke dalam daftar tempat yang harus diselidiki oleh polisi. Namun karena bekas tambang itu milik pribadi, polisi harus mendapatkan izin dari pemilik lahan pribadi tersebut. Namun, pemilik lahan pada saat itu tidak mengizinkan polisi melakukan penyelidikan di sana. Morgan Henderson tidak hanya memimpin penemuan mayat para korban, namun mengungkap siapa dalang dari pembunuhan itu. Dia adalah Jared Baum, pria berusia 41 tahun, yang adalah pacar dari Morgan Henderson. Polisi kemudian menangkap Jared Baum tanpa perlawanan di rumahnya yang dihuni dengan Morgan. Dalam pengakuan Morgan dan Jared tampak marah dan seketika menjadi cemburu ketika mengetahui Riley dan juga Breezy datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan Morgan. Jared, yang memang dari awal sangat posesif terhadap Morgan, tidak memperbolehkan Morgan untuk berteman dengan pria manapun, terlebih Riley, yang adalah mantan pacar Morgan sendiri. Ketika Riley dan juga Breezy mengunjungi Morgan di rumahnya, Jared pulang dan melihat mereka di sana. Jared yang marah kemudian bersikap agresif dengan mengikat tangan dan kaki Riley serta Breezy dan menutup mulut mereka dengan sebuah lakban dan memasukkan mereka ke dalam bagasi mobil Riley. Mobil Riley kemudian dikendarai oleh Jared dan Morgan juga dipaksa ikut bersamanya, mengarah ke sebuah tambang terbengkalai dengan lubang yang sangat dalam. Di sana, Breezy dan juga Morgan dipaksa berlutut untuk melihat penganiayaan yang dilakukan Jared kepada Riley. Setelah Riley tewas, Jared melemparnya ke dalam lubang. Nasib Breezy pun sama. Walaupun Breezy sudah memohon dan beralasan bahwa dia hamil anak Riley, namun Jared tidak memperdulikannya. Morgan juga mengaku bahwa dia dipaksa dengan ancaman untuk membuang mobil Riley. Sehingga Morgan, yang takut bernasib sama dengan kedua remaja itu, membuang mobil milik Riley di sebuah semak-semak. Dalam persidangan, Morgan dan Jared sama sekali tidak mengajukan pembelaan dan mengaku bersalah atas semua yang dituduhkan kepada mereka. Morgan Henderson pada akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada persidangan akhir tahun 2019 karena sudah menghalangi penyidikan polisi. Sementara persidangan vonis untuk Jared Baum ditunda hingga tahun 2021 lalu, di mana pada tahun itu, Jared Baum dinyatakan bersalah atas 8 dakwaan dan menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Setelah hukuman tersebut diturunkan dari ancaman hukuman mati lewat proses banding. Sementara, misteri tentang ditemukannya tali yang sama di mobil Riley dan juga di rumah Lee Shepherd masih menjadi tanda tanya. Karena hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana Riley dan juga Lee bertemu. Yang hal itu sempat membawa Lee menjadi orang yang sangat menarik perhatian polisi.